Ada Bu Titin juga di sini bersama kami ya. Bu Titin, terima kasih juga sudah hadir. Boleh dipinjamkan Bu mic-nya. Kita tahu Sakatatal memang sudah bebas jauh lebih dulu ya. Tapi dengan putusan ini berarti mau nggak mau mengakui bahwa Sakatatal melakukan kesalahan, harus menanggung tindakannya begitu ya Bu. Bagaimana Anda sebagai kuasa hukum menerima putusan ini? Mungkin harapan saya, harapan yang paling tertinggi di antara yang lainnya. Karena saya sendiri yang hadir di 2016. Saya tahu banget, bahkan orang tua waktu itu terdakwa juga tidak melihat, tidak pernah tahu seperti apa suasana sidang di 2016 karena sidangnya tertutup. Jadi saya yang tahu banget di 2016 ekspresi mereka seperti apa. Saya memang pegang Sakatatal dan Sudirman yang nomor perkaranya di 16 dan 4, tetapi perkara nomor 3 dan 4 itu sidang di 2016 digabung jadi satu. Karena apa? Kalau selesai menyidangkan perkara 4, terus saya keluar, itu di depan tuh sudah banyak massa. Sangat mungkin saya disiram air, dicaci maki, itu jadi hal yang biasa setiap kali masa kami sudah sidang. Menghakimi sendiri di luar itu? Iya, di luar karena setiap kali sidang itu selalu ada yang demo. Saya dianggap sebagai pengacara pembunuh dan sebagainya, itu udah cacian sehari-hari di 2016 kalau saya bersidang. Mobil yang digoyang-goyang nyaris itu memang udah peristiwa yang biasa dialami. Kemudian di saat 2024 ada suasana yang sangat berbeda. Karena gini, 2016 itu anak-anak sudah menyatakan, kami terpaksa mengakui karena disuruh minum air kencing. Kami terpaksa mengakui karena disetrum. Terpaksa mengakui karena dianiaya. Itu sudah diakui di sidang 2016. Tapi siapa yang mendengar selain yang ada di ruang sidang? Karena memang sidang tertutup. Tidak digubris keterangan itu, pengakuan tidak. Itu? Anda merasa ada yang miss of conduct dalam persidangan itu ketika 2016? Gerakannya sangat sulit. Anda merasakan ada perlakuan yang tidak pas ketika persidangan berlangsung ketika 2016? Ya jangankan kepada para terdakwa waktu itu. Untuk pengacaranya aja kalau misalnya saya harus pulang, kalau pulang sidang saya nunggu sampai sepi betul baru. Karena biasanya sidang sampai malam banget. Selain ada tekanan-tekanan, untuk proses hukumnya sendiri, proses persidangannya sendiri menurut Anda ada yang salah atau yang janggal, yang aneh? Seperti yang pernah saya sampaikan juga, jadi ketika waktu itu perkara nomor 3 yang sedang disidangkan, jadi Eko waktu itu menyatakan saya disiksa, saya disetrum, kemudian ada penyidik yang dihadirkan, yang melakukan penangkapan, ketika dikonfirmasi apakah orang ini yang melakukan. Dan di situ reaksi penyidik yang dimintai keterangan saat keluar itu mengangkat kursi, jadi agak keras gitu. Akhirnya kan kursi tergeser. Baik. Kemudian menodongkan seperti begini ke muka Eko. Baik, dan itu terjadi di ruang sidang. Baik. Di hadapan jaksa, di hadapan hakim. Jadi dan kita nggak bisa apa-apa waktu itu. Ketika keluar pintu, saya lupa apakah digeser, apakah didorong, tapi brak bunyinya gitu. Itu yang terjadi sidang di 2016. Itu yang Anda rasakan ya. Baik, saya ingin kembali lagi ke Ibu Yunani. Bu Yunani, boleh nggak sebelum saya diskusi ke sini, saya pengen tahu nih sosoknya Eka Sandi itu anak yang seperti apa sih di mata Anda, orang tuanya? Apa yang dirindukan dari seorang Eka Sandi dari ibunya ini? Eka Sandi itu orangnya pendiam. Nggak pernah main, bukan geng motor. Diam orangnya, dia kuli bangunan. Bukan orang kaya. Nggak nongkrong-nongkrong main gitu, nggak ada? Nggak pernah nongkrong. Jadi untuk Anda, anak Anda dijadikan tersangka bahkan terpidana menjalani hukuman itu Anda nggak percaya atau nggak yakin? Nggak percaya sama sekali. Bisa nggak Bu membayangkan Ibu ini seumur hidup nih anak Anda akan menjalani di situ berarti ya hukuman?
Bagaimana Anda bertahan dengan kondisi ini? Kita jalani, kita sabarin aja lah. Mungkin fitnahan itu. Itu fitnahan yang lebih kejam. Saya terima apa adanya. Tapi saya nggak bakal diam. Kan ada pengacara-pengacara yang membantu. Baik, terima kasih Bu Yunani. Saya ke Bang Jutek. Bang, ini kalau kita lihat keluarga masih punya harapan yang luar biasa besar untuk bisa membebaskan anak-anak mereka. Apalagi kalau mendengarkan bagaimana proses persidangan di 2016. Namun itu semua terpatahkan nih Bang. MA memutuskan bahwa pengajuan kembalinya ditolak, tidak ada kesalahan prosedur, tidak ada kesalahan hakim dalam memproses hukum ini. Apa yang akan dilakukan kuasa hukum? Karena saya lihat ini harapannya besar sekali untuk Anda, tapi nanti dijawabnya Bang Jutek. Kita jeda dulu sejenak. Dua sisi kami lanjutkan sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan Bang Jutek Bongso. Kalau kita mendengarkan tadi pihak keluarga bagaimana sangat besar harapan dari ibunya Eka Sandi, dari kakaknya Supriyanto. Ada harapan untuk bisa anak-anak mereka bebas. Untuk bisa terlepas dari jeratan hukum ini. Tapi sepertinya itu pupus dengan putusan MA. Tapi dari pihak kuasa hukum masih ada lagi nggak upaya atau langkah hukum yang bisa dilakukan untuk mewujudkan harapan keluarga? Baik, selamat malam Mbak Anggia. Sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan oleh Mbak Anggia, saya ingin bercerita tanggal 15 Desember 2024 yang lalu, ketika malam saya mendapatkan informasi 16 Desember 2024 itu ada rencana Mahkamah Agung ingin press conference dan mengumumkan hasil sidang PK tanggal 16. Malam itu kami langsung menyusun rencana, kami ajak seluruh keluarga terpidana, kami ajak sejumlah kuasa hukum, kami bagi tugas, ada yang di Jakarta, ada yang datang ke Cirebon. Di benak pribadi saya khususnya, karena saya pernah berjanji kepada 7 terpidana untuk mengajak mereka makan nasi ampal gentong, ya. Saya terpikir malam itu apalagi yang saya mau ajakkan, apalagi yang saya mau rencanakan buat mereka. Dalam perjalanan ke Cirebon tanggal 16 pagi kami datang ke Cirebon, ya di tengah jalan pukul 10 pagi, padahal itu rencana press conference pukul 12.30. Jam 10 pagi saya lihat sudah muncul di online berita-berita bahwa PK bagi 8 PK ya dan juga 7 terpidana itu ditolak. Kami sudah mulai lemas ya, kami mulai hilang ini, tapi saya masih membangun kepercayaan bahwa mungkin itu salah ketik atau salah tulis dan sebagainya. Dan begitu diumumkan bahwa itu betul adalah ditolak, sungguh hati kami tentu kecewa ya. Kami melihat bahwa selama ini kami mengupayakan dan yang disebut bahwa hukum ini kaku dan apa ini terjadi. Kami mempersoalkan beberapa hal dari pengumuman Mahkamah Agung kemarin di dalam press conference-nya, ya. Nah, dari susunan Majelis Hakim Agung yang disampaikan, kami kuasa hukum, penasihat hukum ini bertanya-tanya. Kenapa? Karena ketua majelisnya adalah ternyata dari Kamar Pidana Militer. Oke. Ya. Dan beliau ya 2 minggu lagi, tepatnya 15 hari lagi ini akan sudah memasuki usia pensiun. Kenapa itu jadi masalah untuk Anda Ya, dari Kamar tentu Pidana kami Militer? pertanyakan. Di Mahkamah Agung ini kan dibagi kamar-kamar, ada kamar pidana, kamar militer, kamar tun dan sebagainya. Tentu orang-orang yang duduk di kamar militer, di kamar pidana misalnya, itu adalah ahli yang expert, yang ahli di bidangnya. Ya, kalau yang di militer tentu adalah yang ahli di militer, yang tun tentu yang tata negara.